Penguasa Kuil Surgawi. Bab 13. Hujan masih turun di wilayah tengah kerajaan naga. Hujan ini telah berdampak luas. Tidak hanya kota Qianjiang, tetapi juga kota Beijiang yang jauhnya ratusan mil. Besar. Di sebuah hotel di pusat kota Beijiang, Tianyi pergi melakukan sesuatu setelah mengatur Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Dan ketika hari sudah siang, Xiao Xiao bangun lagi. Tapi begitu Xiao Xiao bangun, dia berlari ke pintu hotel, dan kemudian berjongkok di depan pintu. Sosok kecil itu berjongkok, menyaksikan hujan turun di luar pintu. Karena dia harus menunggu ayahnya di sana. Gao Weiwei memandang Xiao Xiao yang berjongkok di depan pintu hotel dan mendengarkan kata-katanya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih, karena di dalam hatinya, ada kemungkinan besar Xiao Tians tidak akan pernah kembali, tetapi dia tidak bisa. Bantulah untuk sementara waktu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan novel itu. Melihat hujan di luar pintu semakin deras, Gao Weiwei tidak tahan untuk berkata, Xiao Xiao, bukankah Paman Tianyi mengatakan bahwa meskipun ayah kembali, dia harus menunggu selama 2 atau 3 hari. Dia tidak akan kembali hari ini. Hujannya terlalu deras. Jangan masuk angin. Kembalilah ke rumah dan tunggu ayah, oke? Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Bu, tidak apa-apa. Aku hanya berpikir jika ayah kembali lebih awal, dia harus naik ke atas untuk mencari Xiao Xiao, jadi aku akan menunggunya di sini, jadi ayah kapan kamu kembalilah, kamu dapat melihat Xiao Xiao untuk pertama kalinya. Bu, jika kamu lelah, naiklah dan istirahatlah. Xiao Xiao sedang menunggu ayah di sini. Kata Xiao Xiao sambil tersenyum, tapi sorot matanya saat dia melihat keluar pintu penuh dengan kerinduan pada ayahnya. Gao Weiwei merasakan sudut matanya perih sesaat, mengangkat kepalanya dan berusaha untuk tidak menangis di depan putrinya. Dia menahan sakit hatinya dan terus menghiburnya, Xiao Xiao, dengarkan ibumu dan percayalah pada kata-kata Paman Tianyi. Ayah tidak akan kembali hari ini. Xiao Xiao mengangkat kepala kecilnya dan menatap Gao Weiwei dan berkata, Bu, saya merasa ayah akan kembali hari ini. Sungguh, saya yakin. Sama seperti tadi malam, saya merasa ayah akan muncul, dan kemudian ayah benar-benar muncul. Lalu ayah menghajar orang jahat itu, sungguh. Bu, aku merasa sangat yakin. Ayah pasti akan kembali hari ini, kamu harus percaya padaku, Bu. Gao Weiwei memandang Xiao Xiao. Setelah melihatnya sebentar, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, ibu percaya pada Xiao Xiao, dan ayah akan kembali hari ini. Gao Weiwei tidak tahan lagi menipu putrinya. Dia hanya merasa tidak nyaman dan merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak pernah membayangkan putrinya yang berusia 4 tahun akan begitu bijaksana. Dia biasa menyembunyikan kerinduannya pada ayahnya dari dirinya sendiri. Tapi setelah dia bertemu Xiao Tians tadi malam, dia tidak lagi menyembunyikannya. Dalam hatinya, dia merindukan ayahnya untuk tetap berada di sisinya. Xiao Tians, kamu harus kembali dengan selamat. Kamu harus. Kamu mungkin tidak tahu betapa putrimu sangat merindukanmu dalam hidup ini. Gao Weiwei mengertakkan giginya erat-erat dan berusaha untuk tidak menangis. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat Xiao Xiao melihat keluar lagi, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Shen Yuxuan, Yuxuan, apapun yang terjadi, tolong bantu saya. Anda harus membantu saya. Saya tidak masalah, tapi Xiao Xiao tidak bisa hidup tanpa ayahnya, tolong. Setelah mengirimkannya, Gao Weiwei mengambil foto Xiao Xiao lagi dan mengirimkannya ke Shen Yuxuan. Di depan pintu sebuah villa mewah di pusat kota Qianjiang, Shen Yuxuan, mengenakan gaun putih panjang, melihat ke bawah pada 2 pesan yang dikirim oleh Gao Weiwei. Setelah membaca pesan teks pertama, dia melihat foto kecil kedua, lalu dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak untuk waktu yang sangat lama. Ayahnya Shen Qingtian kembali ke kota Qianjiang pada jam 8 pagi. Dan dia segera memberitahu Shen Qingtian tentang Xiao Tians dan memintanya untuk membantu apapun yang terjadi. Setelah mendengar ini, Shen Qingtian memintanya untuk keluar. Shen Qingtian sangat serius. Bagaimanapun, masalah ini adalah masalah besar, dan dia selalu berselisih dengan Zhou Zhenghao. Meskipun Shen Yuxuan terus memohon padanya, dia masih belum mengambil keputusan. Setelah Shen Yuxuan menatap foto kecil itu selama lebih dari 10 menit, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengertakkan gigi dan mengirim pesan kembali ke Gao Weiwei dengan mata tegas, Weiwei, jangan khawatir, aku berjanji ayahku akan melakukannya, aku tidak akan pernah maju ke depan, tentu saja.
Kemudian dia berbalik dan kembali ke rumah untuk terus berbicara dengan ayahnya. Sen Qingtian, orang nomor 2 di kota Qianjiang, berada di urutan kedua setelah Zhou Zhenghao. Keluarga Sen di belakangnya juga merupakan satu-satunya keluarga yang setingkat dengan keluarga Zhou di kota Qianjiang. Tapi di hati penduduk kota Qianjiang, meskipun keluarga Sen lebih lemah dari keluarga Zhou, mereka tidak jauh lebih lemah. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, berkat kerja keras dan perkembangan Sen Qingtian, keluarga Sen menjadi makmur di kota Qianjiang, dan jangkauan radiasinya telah melampaui kota Qianjiang itu sendiri. Di ruang belajar villa keluarga Sen, Sen Qingtian sedang berpikir sendirian. Dia telah bergumul dengan keinginan putrinya untuk ikut campur dalam konfrontasi dengan keluarga Zhou. Bagi orang pintar seperti dia tahu betul bahwa tidak ada tempat untuk dua harimau dalam satu gunung. Cepat atau lambat, keluarga Sen akan mendapat kesempatan bertemu dengan keluarga Zhou. Dia mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi kali ini, dia masih memiliki rencana dalam pikirannya. Ya, sebelum dia kembali, dia sudah membuat rencana di benaknya. Setelah dia kembali kali ini, dia akan pergi ke rumah Zhou dan berbicara langsung dengan Zhou Zhenghao. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah Xiao Tian benar-benar akan menyentuh Zhou Jie. Menyentuh putra satu-satunya Zhou Zhenghao. Dia juga calon pewaris keluarga Zhou. Tentu saja, dalam hati Sen Qingtian, Zhou Jie sama sekali tidak berguna. Jika keluarga Zhou diwarisi oleh seseorang seperti Zhou Jie, dia lebih bahagia dari siapapun. Dia, Sen Qingtian, dapat menggunakan alasan apapun untuk campur tangan dalam urusan keluarga Zhou, tetapi jika itu adalah Zhou Jie, itu akan sedikit sulit baginya. Dan dia juga mendapat kabar sekarang, dan Zhou Zhenghao akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya malam ini. Sen Qingtian duduk di kursi, bermain dengan dua bola giok di tangannya. Dari posisinya, dia tidak bisa menghadapi keluarga Zhou secara langsung dalam masalah ini. Ini sama saja dengan menekan seluruh keluarga Sen suami tidak layak untuk ini. Tapi rubah tua Zhou Zhenghao itu juga tahu apa yang dipikirkan Sen Qingtian, dengan kata lain, bahkan jika dia tidak merepotkan Zhou Zhenghao, cepat atau lambat Zhou Zhenghao akan mendatanginya. Dan kemungkinan besar Zhou Zhenghao akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang keluarga Sen. Apakah kamu ingin bertaruh? Sen Qingtian mengerutkan kening dalam-dalam, menyalakan rokok, dan menariknya dalam-dalam. Pada saat ini, pintu ruang belajar dibuka oleh Sen Yuxuan. Begitu Sen Yuxuan masuk, dia berlutut di tanah dengan keras, matanya sangat gigih. Sen Qingtian mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya kepada Sen Yuxuan, "Yuxuan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bilang aku tidak akan membantu temanmu. Mengapa kamu berlutut di tanah? Cepat bangun." Sen Yuxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah, saya tahu kamu dalam masalah. Sebenarnya, saya tidak bodoh. Saya memahaminya. Cepat atau lambat, keluarga Sen dan keluarga Zhou kita harus bertengkar. Hanya satu keluarga di Qianjiang kota bisa maju. Tidak mungkin ada pada saat yang sama. Dan yang ingin saya katakan adalah, meskipun Anda ingin terus menoleransinya, apakah Zhou Zhenghao masih akan memberi kita waktu?" Sen Qingtian mengangguk dan berkata, "Tapi Suaner, kamu harus memahami bahwa jika kita kalah taruhan, keluarga Sen akan hancur." Mendengar ini, Sen Yuxuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang Sen Qingtian dengan senyum masam dan berkata, "Haha. Ayah, sebenarnya, keluarga Sen kita sudah lama kehilangan, bukan? Sejak Zhou Zhenghao datang ke kota Qianjiang sendirian lebih dari 10 tahun yang lalu, saat itu, kita kalah, bukan? Dan kali ini, semua kekuatan di kota Qianjiang juga tahu bahwa aku membiarkan Wei Wei tinggal di rumah kita selama 3 hari sekali lagi, akankah kita memiliki peluang di masa depan?" Sen Qingtian gemetar dan memandang Sen Yuxuan beberapa saat sebelum berkata, Kamu membiarkan Gao Wei Wei tinggal di villa keluarga Sen." Sen Yuxuan menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya ayah, Wei Wei telah tinggal di sini akhir-akhir ini. Dan ketika Zhou Jie dinonaktifkan oleh Xiao Tian, saya berada di tempat kejadian." Sen Qingtian menghela nafas dalam-dalam, "Hei, Yuxuan, kamu bingung." Mata Sen Qingtian sangat rumit, dan dia memahaminya saat ini. Sen Yuxuan berkata, "Ayah, aku minta maaf. Aku telah menyeretmu ke dalam keluarga Sen. Aku minta maaf. Sebenarnya, aku tidak hanya ingin membantu Wei Wei. Aku juga ingin berkonfrontasi dengan keluarga Zhou sekali,
dan biarkan tulang punggung keluarga Sen kita berdiri. Ayah, keluarga Sen tidak punya jalan keluar, maafkan aku. Maafkan aku. Sen Yuxuan menggelengkan kepalanya dengan cara yang rumit. Ya, tidak ada jalan keluar, hilang, Sen Qingtian menggumamkan ini, lalu terdiam, sementara Sen Yuxuan juga berlutut di tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Sen Qingtian menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan momentum yang tidak terkendali tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Yuxuan, beritahu para tetua keluarga Sen untuk segera datang ke aula untuk rapat. Kumpulkan semua kekuatan keluarga. Buru-buru ke villa tepi danau. Bukankah Zhou Zhenghao mengatakan bahwa tidak ada yang boleh ikut campur? Hehe. Saya ingin melihat apakah keluarga Zhou benar-benar dapat menutupi langit dengan satu tangan. Mata Sen Yuxuan tiba-tiba menjadi cerah, dan aura Sen Qingtian menjadi semakin kuat pada saat ini, dan pinggangnya menjadi semakin lurus. Dia melanjutkan, semua orang di kota Qianjiang sepertinya lupa bahwa keluarga Sen saya adalah pemimpin di kota Qianjiang. Keluarga Zhou-nya berasal dari luar. Hari ini saya ingin melihat apakah Zhou Zhenghao dapat mengalahkan saya. Sebagai kepala keluarga, Sen Qingtian langsung mengambil keputusan ketika mendengar dua kalimat terakhir putrinya. Ketika dia menghadapi Zhou Zhenghao lebih dari 10 tahun yang lalu, dia membungkuk sekali, dan kemudian dia dipukuli oleh Zhou Zhenghao tertindas selama lebih dari 10 tahun. Jadi sama sekali tidak mungkin dia membiarkan putrinya membungkuk juga. Terima kasih, ayah. Saya akan pergi dan memberitahu semua paman dan paman untuk datang ke pertemuan. Sen Yuxuan berdiri dengan penuh kegembiraan, buru-buru keluar, dan mulai berhubungan dengan semua pihak juga bahagia untuk sahabat baiknya. Dalam hatinya, karena ayahnya telah memutuskan sesuatu, dia harus mampu melakukannya. Qianjiang berada dalam kekacauan, benar-benar dalam kekacauan. Keluarga Zhou sedang mengambil tindakan. Pada saat ini, keluarga Sen juga mulai mengambil tindakan. Di divisi Tianxuan, setelah keluarga Zhou pergi, keluarga Sen datang ke pintu, dan segalanya berada dalam kekacauan. Semua pihak mulai bersiap. Tinggal menunggu malam datang. Bab 14. Waktu terus berlalu. Terkadang satu hari terasa singkat, dan terkadang satu hari sangat panjang. Hari ini terjadi lagi hari hujan lebat di hari Sabtu. Hujan di kota Qianjiang semakin deras, dan tidak banyak pejalan kaki jalan, dengan tindakan keluarga Zhou, keluarga Sen, dan divisi Santian, seluruh kota Qianjiang dipenuhi dengan aura dingin dan keheningan. Ada perasaan awan gelap menyelimuti kota. Saat ini, semua tokoh terkemuka di kota Qianjiang merasakan tekanan yang sangat besar. Keluarga Zhou pertama-tama mengumpulkan seluruh kekuatan mereka di kota Qianjiang. Semua kasino dan klub di kota Qianjiang menutup pintunya dengan rapat, dan orang-orang di dalam mulai berkumpul secara diam-diam. Kemudian datanglah keluarga Sen. Keluarga Sen mulai pindah beberapa saat kemudian, tetapi mereka juga mulai berkumpul pada siang hari. Terakhir, ada divisi patroli langit, divisi patroli yang biasanya menguasai kota Qianjiang berjumlah ratusan orang, namun saat ini divisi patroli langit juga sudah mulai mengumpulkan personel, dan seluruh personel telah kembali ke kota Qianjiang untuk berpatroli di angkasa. Markas besar, jangan keluar. Saat ini, di kantor rahasia di gedung Tiantianxi di pusat kota Qianjiang, Hou Zonghua melakukan panggilan video ke Xing Feng, yang sedang menginap di villa tepi danau. Xing Feng di villa tepi danau sudah memasang ekspresi serius di wajahnya. Direktur Hou, semakin banyak orang yang datang ke sisiku. Orang-orang dari keluarga Zhou mulai berkumpul di sini. Sekarang mereka mulai melancarkan blokade dalam radius 10 mil, dan orang-orang dari keluarga Sen juga mulai melancarkan blokade. Aku tidak tahan lagi. Direktur Hou, tolong kirimkan aku tenaga kerja. Kata Xing Feng dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia merasa seperti akan terjadi kekacauan. Semakin banyak orang datang ke sini, dan dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Hou Zonghua dari Departemen Tianxuan terdiam beberapa saat, menyipitkan matanya dan mengangguk, tidak apa-apa, saya tahu segalanya tentang situasinya. Apakah kamu tahu segalanya? Xing Feng memandang Hou Zonghua dengan wajah bingung, tidak yakin apa yang diketahui atasannya. Hou Zonghua mengangguk dan berkata, oh, mengapa saya tahu segalanya? Karena orang-orang dari keluarga Zhou dan keluarga Sen telah mendekati saya hari ini. Tampaknya kedua keluarga ini akan mengadakan pertunjukan di villa tepi danau malam ini, dan saya memperkirakan bahwa semua orang terkemuka di kota Qianjiang akan pergi ke sana malam ini. Malam ini adalah bentrokan antara keluarga Zhou dan orang-orang di villa tepi danau,
serta bentrokan antara keluarga Zhou dan keluarga Shen kacau, dan keluarga Shen juga dia terlibat, haha. Saya harus mengatakan bahwa Shen Qingtian benar-benar beruntung. Saya khawatir dia sendiri tidak tahu betapa pentingnya pilihan yang dia buat hari ini. Direktur Ho, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Mengapa keluarga Shen begitu beruntung? Xing Feng terus bertanya dengan bingung. Hou Zonghua tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu, diam saja di sana. Saya akan datang nanti. Malam ini juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk melihat dunia dan memperluas wawasan Anda. Kemungkinan besar Anda akan melakukannya. Hanya mempunyai kesempatan untuk kesempatan seperti itu, haha. Manfaatkanlah, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang, kamu tidak perlu melakukan apapun, diam saja di sana, semuanya akan selesai setelah aku pergi. Ketika Xing Feng ingin menanyakan hal lain, Hou Zonghua di seberang menutup telepon. Setelah menutup telepon, Xing Feng memiliki lebih banyak keraguan di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, keluarga Shen sangat beruntung. Apakah peluang ini miliknya juga? Xing Feng menjadi semakin bingung, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke villa di atas dan bergumam, apakah dia orang penting di atas? Apakah dia pejabat senior di Departemen Perang? Xing Feng tidak bisa memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya, semuanya akan menjadi jelas malam ini, hanya beberapa jam kemudian. Tidak berbicara tentang Xing Feng, setelah Shen Yuxuan menyelesaikan pertemuan di keluarga Shen, dia menelepon Gao Weiwei, yang telah kembali ke kota Beijing, dan memberitahunya bahwa ayahnya Shen Qingtian akan membantu, tetapi dia tidak memberitahu Gao Weiwei bahwa hari ini terlambat benda. Gao Weiwei merasa agak terhibur, tapi dia masih sangat mengkhawatirkan Xiao Tians. Bagaimanapun, dia juga telah tinggal di kota Qianjiang selama 2 atau 3 tahun, dan dia juga mengerti bahwa keluarga Shen tidak sekuat keluarga Zhou. Mengenai seberapa besar bantuan yang bisa diberikan keluarga Shen, Gao Weiwei tidak tahu, tapi dia tidak memiliki harapan yang tinggi sama sekali, apalagi Xiao Tians yang melumpuhkan Zhou Jie tadi malam. Dia hanya melakukan semua yang dia bisa lakukan untuk Xiao Tians. Ketika Tianyi kembali dari melakukan sesuatu dan melihat Gao Weiwei meletakkan teleponnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakak ipar, apakah Anda menelepon Nona Shen? Gao Weiwei mengangguk dan berkata dengan cemas, baiklah, Yuxuan berkata ayahnya akan membantu, tapi saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Bagaimanapun, pihak lain adalah keluarga Zhou. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Tians sekarang. Tuan Tianyi, jika Xiao Tians dapat melarikan diri kali ini, kamu harus memintanya untuk segera meninggalkan negara itu dan tidak kembali dalam waktu singkat. Ketika Tianyi mendengar ini, dia melirik ke arah Xiao Xiao yang masih berjongkok di depan pintu hotel di kejauhan. Dia melihat keluar dan terdiam beberapa saat. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Gao Weiwei dengan sangat serius, kakak mertua, tolong percaya pada kakak laki-lakiku. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Gao Weiwei tersenyum sedih, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tentu saja, dia tidak mempercayainya di dalam hatinya. Xiao Tians terpaksa melarikan diri keluar wilayah itu 5 tahun lalu. Berapa banyak yang bisa dia ubah dalam 5 tahun? Hanya dalam 5 tahun, bagaimana dia bisa melawan keluarga Zhou yang telah berkembang selama beberapa dekade? Tianyi berbalik ke samping untuk menyembunyikan bekas darah di lengan bajunya. Dia keluar untuk melakukan beberapa tugas. Yang tidak diketahui siapapun adalah pagi ini, penguasa kekuatan gelap terbesar di kota Beijing telah mengganti tuannya. Tapi dia tidak bisa memberitahu Gao Weiwei tentang hal ini. Saat ini, Tianyi hanya dapat menghibur Gao Weiwei, kakak ipar, izinkan saya meminta maaf kepada Anda atas nama kakak laki-laki tertua saya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Anda memberinya seorang putri dalam beberapa tahun terakhir. Saya bersumpah, kakak laki-laki tertua, dia benar-benar aku tidak tahu. Kakak laki-laki adalah pria yang baik. Jika dia tahu bahwa kamu dan Xiao Xiao menderita di negara ini lebih awal, dia pasti akan kembali lebih awal. Gao Weiwei menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah Xiao Xiao yang berjongkok di depan pintu di kejauhan, dan berkata, tidak apa-apa, saya yakin dia tidak tahu. Saya tidak memberitahunya. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, sebenarnya, saya tidak menyalahkan dia. Saat dia sakit malam itu 5 tahun lalu, saya bisa saja melarikan diri. Jika saya mau, itu adalah pilihan saya. Dan saya tidak tahu bahwa saya hamil setelah itu.
Ketika saya pergi ke rumah sakit untuk mengetahui bahwa saya hamil 2 bulan kemudian dan ingin menggugurkan anak itu, tiba-tiba saya merasakan sedikit gerakan janin hari itu. Tahukah Anda apakah ada wanita yang tidak tergerak saat merasakan gerakan janin lagi, jadi saya melahirkan Xiao Xiao. Mata Gao Weiwei menjadi basah saat dia berbicara. Ya, dia tidak pernah menyesali pilihan awalnya. Meskipun dia kemudian diusir dari keluarga Gao dan orang tuanya tidak ingin bertemu dengannya lagi, dia tetap membawanya sendirian. Bahkan jika dia pergi ke kota Qianjiang untuk bekerja sendirian sambil merawat Xiao Xiao, itu tidak masalah padanya. Tubuh Tianyi gemetar saat mendengar ini, dan dia terdiam. Setelah sekian lama, Tianyi mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Gao Weiwei, "Kakak ipar, jangan khawatir, kakak laki-laki tertua pasti akan kembali dengan selamat dan menjagamu dan Xiao Xiao dengan baik. Mohon percaya padanya." Gao Weiwei mengangguk, tapi nyatanya dia tidak menganggap serius kata-kata Tianyi. Di kota Qianjiang, hujan di luar semakin deras, dan waktu terus berlalu. Pada pukul 3 sore, Xiao Tians masih duduk dengan tenang di halaman villa sedang menunggu di pintu hotel. Video dia kembali. Hatinya yang sudah lama berlubang, mau tidak mau merasakan sentuhan kehangatan dan kerinduan yang mendalam. "Xiao Xiao, jangan khawatir, ayah akan kembali mencarimu malam ini. Setelah ayah menghajar semua orang jahat yang menindas ibu di sini, dia akan kembali mencarimu. Ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Xiao Tians melihat video kecil di ponselku, aku bergumam pada diriku sendiri. Untuk sesaat, dia bahkan ingin melepaskan segalanya, bahkan kuil surgawi, bahkan semua kebencian yang dia bawa 6 tahun lalu. Dia ingin melepaskannya, dan kemudian menemani Xiao Xiao dengan tenang. Tapi dia tidak bisa, karena ada 2 hal yang berbeda antara tidak memegang pisau dan memiliki pisau tanpa menggunakannya. Jika dia menyerahkan beberapa hal, dia tidak akan bisa melindungi istri dan putrinya. Terlebih lagi, Gao Weiwei telah membayar begitu banyak untuknya, dan sangat sulit untuk merawat anak-anak sendirian selama bertahun-tahun yang menderita. Bagaimanapun juga, dia berhutang budi padanya, dan dia berhutang terlalu banyak padanya. Setelah urusan di sini selesai hari ini, dia pasti akan kembali untuk mengadakan pernikahan termewah untuk Gao Weiwei dan memberinya kejayaan seumur hidup. Bagaimana persiapan untuk keluarga Zhou? Xiao Tians menarik kembali pikirannya dan bertanya pada Tian Qi yang berdiri di belakangnya. Tian Qi dengan hormat menjawab, "Sudah hampir waktunya. Paling lama 2 atau 3 jam, orang-orang mereka akan naik gunung. Dan mereka sebenarnya mengundang bantuan asing dari Tianhai, 2 ahli tingkat bintang 5. Hehe." Kata-kata Tian Qi penuh dengan penghinaan dan ejekan terhadap keluarga Zhou, Master Bintang 5. "Jangan membuat masalah, jangan membicarakan orang lain, meskipun ada 5 atau 10, Xiao Tians dapat membunuh mereka semua sendirian tanpa Xiao Tians mengambil tindakan. Keluarga Zhou ini benar-benar sekelompok idiot yang tidak mengetahui batas langit dan bumi. Baiklah, ayo kita selesaikan dengan cepat. Aku terlalu malas membuang waktu dengan sampah-sampah ini," Xiao Tians mengangguk. Ketika Tian Qi hendak mengatakan sesuatu, sebuah pesan tiba-tiba datang di ponselnya. Setelah membacanya, dia berkata kepada Xiao Tians dengan ekspresi aneh, "Tuan Istana, Shen Qingtian dari keluarga Shen di kota Qianjiang ada di sini dan ingin untuk mengatakan sesuatu tolong. Ketika Tuan Istana berperang melawan keluarga Zhou, mungkin kakak iparku yang meminta bantuan sahabatnya." Xiao Tians juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata dengan tercengang, "Sepertinya kakak iparmu benar-benar tidak mempercayaiku. Dia hanya anggota keluarga Zhou dan bisa dihancurkan. Tapi karena Shen Qingtian ada di sini ya, mari kita bertemu." Setelah Xiao Tians selesai berbicara, dia perlahan berdiri dan melihat ke arah air yang bergelombang dan sungai Qianjiang yang bergejolak di kaki gunung di kejauhan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memancarkan momentum yang mengerikan. Apa yang akan terjadi? Apa yang harus terjadi tidak datang, mereka semua akan datang malam ini. Kalau begitu, ayo masak semuanya dalam satu panci. Ya, kekuatan keluarga Zhou dan keluarga Shen di kota Qianjiang dengan cepat berkumpul di sini, dan kekuatan divisi Tianxian juga diam-diam bersiap. Sedangkan di luar, 2 bantuan asing diundang oleh keluarga Zhou dari Tianhai, dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Kerajaan Naga juga berkumpul di sini. Di kota Qianjiang, tempat kecil yang biasanya tidak mencolok ini, sekarang semua kekuatan telah berkumpul di sini. Saat matahari terbenam malam ini, inilah waktunya bagi kekuatan untuk saling berhadapan. Bersambung.